Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. GBP USD. Ya, ini kemarin harga mencoba turun ya. Nah, di sini saya akan jelaskan kenapa kemarin turun. Yang pertama, kalau kita perhatikan dari sebelah ke sebelah kiri, tren sedang dalam keadaan turun ataupun bearish ya. Nah, kemudian pada saat bearish ini dia membentuk support dan resisten yang ini saya katakan sebagai bearish rectangle ya, jadi dia membentuk pola semacam ini. Biasanya ada 2 ataupun 3 resisten ataupun support ya. Nah, ini kita hitung, ini 1 resisten, 1 di sini ya. Nah, kemudian di sini resisten 2, yang bawah itu kita sebut sebagai support ya. Ini support 1, dan ini support 2, dan ini support 3. Nah, apabila salah satu di antara resisten ataupun support yang tertembus, bisa jadi akan melanjutkan perjalanan daripada mata uang ini. Kalau misalkan kita perhatikan, ini yang ditembusnya support ya, nomor 3 tembus toh. Nah, ini kalau tembus ini biasa kita sebut sebagai breakout ataupun dia keluar daripada jalur ya. Nah, ciri breakout itu seperti ini. Saya akan pindahkan ke time frame H1. Ciri breakout itu apabila trend line ini ditembus. 1, memang ini ada konfirmasi dia balik lagi, tapi dimatikan sama candle yang ini. Berarti ini valid. Bukan valid, ini adalah satu signal breakout, satu signal level support sudah ditembus. 1, 2 ya, 3. Nah, ini saya masukkan garis ya, yang hijau nih. Nah, ketika turun menembus support ya, ini menembus support, dia akan kembali ke area breakout ya, dia akan kembali ke area breakout. Ataupun kalau misalkan kita ukur menggunakan Fibo, saya ngambil dari sini ke sini ya, ke low support terdekat. Oke. Nah, harga kembali ke area Fibo 61 ataupun 50%. Nah, di sini dia mantul di Fibo 78. Ini perhatikan Fibo 78. Dia retest di sini sangat pas ya, di level 78. Kenapa saya menyimpan level Fibonacci-nya di sini? Karena pertama adanya penurunan ya. Setelah ada penurunan yang menembus support sebelumnya,
Ini pastikan sudah breakout ya. Jadi kita memasukkan level 0 di swing low, swing high-nya di harga tertinggi candle yang menembus level support ataupun yang menembus area breakout ini. Kalau misalkan diperhatikan, ini resistennya berada di sini. Ini level resisten. Makanya saya ambil bodinya shadownya. Shadow high sama shadow low. Dia pas ya di level 78,6. Nah, di sini kita bisa menunggu konfirmasi entry sell. Makanya harga kembali turun. Ya. Kemudian di sini area retest breakout ya. Ini kan breakout ya. Ini area retest. Kita perhatikan harga naik, turun ke support yang sebelumnya, kemudian dia naik kembali. Dan naik kembali di sini tidak kuat, ada candle kecil yang warna hijau. Makanya di sini melanjutkan penurunannya lebih dalam. Ya. Nah, kalau misalkan kita ukur menggunakan Bibo dari swing low ke swing high terdekat, kemarin pas di level 1618 Fibonacci, perhatikan. Nih. Dan di sebelah kirinya ada yang namanya support. Support nomor 1. Ya, 1, 2, 3. Makanya di sini kemarin turun terus naik. Nah, oke. Untuk selanjutnya kita di sini sudah terbentuk yang namanya support ya. Ini support kuat. Kenapa saya bilang support kuat? Karena sebelumnya sudah ada terbentuk yang namanya support dan membuat base ini di sini terjadinya kenaikan. Nah, artinya berarti di area ini terbentuk support yang sangat kuat. Ya, buktinya di situ terjadinya kenaikan selalunya ya. Sebentar. 1. Oke, 2 ya. Nah, jadi untuk next kita beracuan kepada pertama level resisten ya, bisa yang ini ataupun yang ini. Kita ambil yang paling dekat level resistennya ini karena sudah menjadi pertama turun terus retest. Nah, ini kita bisa jadikan acuan untuk level resisten terbaru ya, ataupun tertinggi pada saat sekarang ya. Nah, berarti untuk GBP USD, karena di sini ada support kenaikan, apakah nanti dia akan turun mencoba ke support yang kemarin terbentuk? Tapi di sini pun sudah terbentuk nih, ada kenaikan ya. Hanya nggak tahu kuat ataupun tidak. Itu kita akan cek ya. Sebentar, saya pause dulu. Ini support. Nah, apabila nanti support ini tidak ditembus, saya akan perpanjang. Yang atas area resisten daripada kemarin ya, turun dia seperti ini nih, turun naik membuat resisten baru. Nah, ini pun sama, turun naik membuat resisten. Ini sekarang turun. Nah, apabila nanti level support ini tidak ditembus, ada kemungkinan harga akan naik ke area resisten. Ya, ini.
Jika break di atasnya ini lagi bagus, misalkan break di atasnya ini lagi bagus, nah kemudian dia mungkin di sini akan terjadinya retest, memastikan area resisten sebelumnya ditembus itu tidak valid gitu ya. Area resisten sebelumnya yang ditembus ini bagus untuk melanjutkan kenaikannya apabila dia harga break di atas ini dan di level resisten yang menjadi support ini tidak ditembus. Jadi di sini key level untuk melakukan eh, kenaikan. Nah, terus jika nanti dia harga break ke bawah, turun ke bawah ya, tapi tidak menembus area support ini ya, karena di sini eh, terbentuk level support yang sangat kuat 1, 2, berarti sekarang kalau misalkan tidak ditembus ketiga kalinya bisa jadi harga nanti kembali akan naik ya, bahkan mungkin bisa lebih tinggi ya. Nah, hati-hati apabila level support ini ditembus. Level support ini ditembus, bisa jadi akan terjadinya penurunan eh, yang lebih dalam gitu. Nah, jadi untuk GBP USD kita harus perhatikan di area support ini untuk nanti. Kalau misalkan kita melihat pada time frame H1 masih downtrend. Trend sekarang masih keadaan downtrend. Ya. Downtrend bisa dimatikan apabila level support tidak ditembus. Ini untuk GBP USD ya. Kita cek di time frame H4. Nah, bisa jadi dia akan menyelesaikan pembentukan pola ya. Nah, kalau turun bisa jadi sampai sini. Jika area support ini ditembus. Ya, jika area support ini ditembus. Tapi jika area support ini tidak ditembus, bisa jadi nanti akan ada kenaikan. Ya. Jadi ini trade planning untuk GBP USD ya. Saya akan cek menggunakan Fibo untuk hari Senin. Kemarin dia turun dari sini, sebentar saya akan cek swing low. Swing high. Kurang lebih seperti ini ya. Oh salah, sebentar. Ini 1, 2. Nah, jadi
Sini sudah terlihat ya adanya level-level pivot untuk melakukan target ya, untuk melakukan penyimpanan target. Jika ini dia turun, break di bawah support, retest, kemungkinan akan ke level ini ya. Akan tetapi jika dia di sini di level support naik ataupun level support tidak ditembus, kemungkinan harga akan ke situ. Turun, memastikan level resisten berhasil ditembus, kemungkinan akan naik ke sini. Nah, jadi ini untuk trading plan GBP USD ya. Sangat penting diperhatikan level support ini. Yang saya tandain warna biru. Kenapa? Karena di sini apabila terjadinya breakout, ingat jangan langsung sell. Menunggu retest dulu, baru nanti entry sell. Ya, jangan langsung sell karena kalau sell di sini artinya sell kita di area support. Sell itu harus di area resisten, nggak boleh di support. Ya, jadi lebih baik tunggu. Ini targetnya di 36008 jika nanti terjadinya penurunan. Tapi apabila level support ini tidak berhasil ditembus, ini dia sekarang membentuk support, terus naik, support lagi. Bisa jadi nanti terbentuk pola double bottom. Ya, bisa jadi nanti terbentuk pola double bottom. Nah, kemarin sudah mencoba ke level support tidak berhasil ditembus, terus dia balik ke atas, ya, dan sekarang dia turun sampai sini dan post di sini, ya. Nah, apabila dia turun sampai sini, support kemarin tidak ditembus, mau nggak mau dia membentuk pola double bottom. Pastikan ketika membentuk pola double bottom di area ketika naik, di sini ada konfirmasi bullish, naik resisten sebelumnya yang menjadi leher ataupun nickel line ini ditembus. Setelah ditembus akan terjadinya retest. Nah, di sini kita bisa melakukan entry buy. Ya, dan pastinya nanti harga berada di MA ini. Karena kalau naik itu posisi merah harus di atas. Kalau sekarang posisi hijau di bawah, di atas. Artinya masih downtrend seperti ini. Hijau di atas, merah di bawah, downtrend. Tapi kalau merah di atas, hijau di bawah, uptrend. Nah, sekarang kalau misalkan kita perhatikan masih dalam keadaan downtrend. Hanya tidak ada konfirmasi untuk sell di area ini. Yang ada kemarin di sini ya. Jadi untuk nanti hari Senin kita pastikan area support ini ditembus. Ya, area support ini ditembus, nunggu retest baru kita entry sell. Area resisten ini ditembus, nunggu retest baru entry buy. Ya. Nih, tolong diperhatikan. Ya. Ataupun nanti bisa jadi sampai level trend line ini yang membentuk daripada bearish rectangle. Ya, jadi di sini nanti bisa terjadi adanya kenaikan, retest, turun, ataupun di sini nanti turun. Ya, lebih dalam kita nggak tahu ya. Yang penting perhatikan dulu area support dan resistennya. Perhatikan pola-pola yang terbentuk. Nanti saya akan update di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.